air yang di dalam gelas saya ini tumpah ya. Begitulah saya kepada Allah. Akhirnya dijawab itu. Begitulah saya kepada Allah. Saya memiliki segala sesuatu, tapi saya takut iman saya tumpah. Jadi inilah ada sedikit cerita lah yang orang-orang yang sudah berhasil tentang singkir itu tadi ya. Makanya singkir itu untuk diri sendiri, Mas, bukan untuk orang lain. Makanya Mas tadi bilang bisa nggak singkir untuk orang lain? Nah, sampai di detik ini saya belum mempunyai pengetahuan tentang itu. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini jumpa kembali dengan saya Iwan Gunawan dan Mas Arifin Soleh. Gimana kabarnya Mas Arifin hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, semua lancar. Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan teman-teman kita di luar sana, saya doakan sehat-sehat selalu. Amin. Untuk hari ini kita akan bincang-bincang lagi sama Mas Arifin Soleh. Hari ini kita meneruskan lah intinya. Kalau kemarin kita sampai pembahasan kita niku yang kita obrolkan, maksudnya kan sampai ke bahasa apa namanya? Singkir Ya Mas ya? Iya, singkir. Ya, singkir. Untuk hari ini saya akan berbincang sama Mas Arifin Soleh ini kelanjutannya, kan gitu Mas. Jadi ada yang namanya singkir ya. Singkir. Kalau ini kan singkir ya. Ulang wuruknya dari Romo Heru Cokrosemono. Jadi untuk singkir itu pembahasan kaweruhnya itu seperti apa gitu Mas. Jadi biar kita lanjut itu lebih enak lah kan itu, lebih memahami kan itu. Jadi menurut jenengan itu tentang singkir itu gimana? Bahasa singkir di sini sebenarnya adalah untuk melepas kemelekatan kita sebagai manusia dengan dunia kematerian, Mas. Bukan berarti menghindari, tapi membuat jarak antara pribadi kita dengan materi-materi yang ada atau yang kita miliki. Istilah di situ. Jadi singkir itu istilahnya kita belajar mempunyai jarak dengan raga kita, dengan pikiran kita, dengan emosi kita, dan bahkan dengan segala materi yang kita punyai. Bukan berarti kita tidak boleh mempunyai materi, tapi kita sudah mempunyai jarak biar tidak melekat istilahnya. Jadi fungsinya singkir itu bukan untuk orang lain ya, Mas. Jadi intinya untuk diri sendiri ya. Sebuah contoh gitu Mas. Ketika kita sudah berkeluarga, biar bagaimanapun kalau kita sudah berkeluarga, kita akan mempunyai ikatan atau terikat dengan anak, dengan istri, dengan pekerjaan. Padahal kita sebagai manusia di dunia ini kan ada limitasi, ada keterbatasan. Yang istilahnya kita dibatasi dalam bahasa universalnya, pasti kita akan mengalami kematian. Dan kalau dalam kehidupan kita terlalu melekat dengan sesuatu materi, itu pasti akan menghambat ketika kita mengalami kematian. Jadi bukan dalam artian singkir itu melepaskan begitu aja gitu Mas ya. Cuman itu untuk apa namanya? Kalau bahasanya tetap kita punyai, cuman tidak ada di dalam hati kita lah intinya kayak gitu. Misalnya bisa seperti itu. Jadi kita mempunyai mobil, mempunyai jabatan, mempunyai anak istri, mempunyai penghasilan, bahkan mungkin kita boleh mempunyai apa aja lah pangkat atau apalah. Cuman itu tidak membuat kita terikat dengan materi itu tadi. Karena apa? Kesadaran singkir adalah kita menyadari bahwa kita adalah fana sebagai manusia. Kita semuanya pasti akan berakhir. Dan ketika semuanya berakhir itu
Seyogyanya harus sempurna. Seminimal mungkin kita tidak terikat. Jadi kalau apa namanya, kayak materi-materi dunia inilah Mas ya, yang saya ingin saya tanyakan juga, sharingkan juga. Jadi semua materi di dunia ini kalau kita tidak bisa melepaskan itu semua, walaupun punya lah intinya ya kan, memiliki, tapi belum bisa melepaskan itu bisa jadi beban kita nanti kalau kita sudah sampai akhir hayat lah intinya. Pasti segala sesuatu, logika sederhananya Mas, kita terlahir di dunia kan tidak membawa apa-apa. Iya betul. Seharusnya atau fungsi singkir di sini, seharusnya kita ketika mengalami kematian ya seharusnya sama dengan kelahiran. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki apa-apa. Lu silahkan. Tapi kita harus fungsi singkir di sini adalah untuk membuat jarak dengan materi yang kita punya. Bahkan membuat jarak dengan diri kita sendiri. Karena hakikatnya sebagai manusia kita sebenarnya tidak ada, Mas. Kemudian diadakan atau dibuat ada oleh Sang Maha Pencipta. Terus ada kisah sedikit yang pernah saya dengar juga lah. Kalau singkir ini pengetahuan kawaruh Mas. Kawaruh singkir ini kadang-kadang kan bisa untuk boleh berbuat jahat lah intinya, berbuat jelek untuk orang lain kan gitu. Itu gimana dampaknya Mas untuk kita sendiri lah intinya, terhadap kita sendiri kan gitu. Sesuai dengan pemahaman saya dan keterbatasan saya, biarpun saya penderek Romo Herujokersumono, fungsi singkir sebenarnya tidak bisa untuk di luar diri kita itu tidak bisa. Misalnya sebagai contoh, pakaian saya biar tidak melekat dengan tubuh kan harus elastis. Mana mungkin saya punya hak untuk melepaskan pakaian orang lain istilahnya. Terus seandainya ada sih kayak gitu. Itu untuk sampai saat ini saya belum pernah menyaksikan itu. Untuk sampai saat ini. Jadi kaweruh anjane kaweruh ya. Namanya juga kaweruh kan. Kita kan perlu lebih biar lebih paham lah ini kan kayak gitu Mas. Kita kan kembali lagi Mas. Iya. Istilahnya istilah lain dari kunci, asmo, micil, singkir dan paweling. Ini istilah bahasa lainnya adalah pancagoib Mas. Iya. Pancagoib untuk diri kita sendiri. Loh. Hal yang fungsinya untuk diri kita sendiri mana mungkin bisa untuk orang lain. Logika sederhananya kan gitu. Iya. Jadi untuk ke arah situ, kalau kita ngomongin kemungkinan, mungkin singkir itu bisa untuk ke arah lain. Tapi fungsi yang sebenarnya singkir adalah untuk diri kita sendiri, biar kita tidak terikat dengan ego kita, keaguan kita, merasa kepemilikan kita. Istilah singkir adalah tata cara. Karena di dalam singkir secara warisan Romo Herujokersumono kan ada unen-unen di situ. Iya betul. Ada unen-unen di situ. Tapi saya tidak membicarakan itu, saya hanya universalnya singkir. Kaweruhnya aja. Untuk melepaskan diri kita. Bukan berarti kita tidak diperbolehkan untuk memiliki sesuatu di dunia ini. Tapi singkir adalah berfungsi agar kita tidak terikat dengan pikiran kita, emosi kita, dan apa yang kita miliki di dunia ini. Jadi penjelasan singkir itu, kaweruh singkirnya di situ ya Mas ya. Yang paling poin utamanya kan untuk nyingkir keangkuhan kita yang selama ini kemungkinan besar dari kecil, dari mulai balik lah intinya ya. Kalau dari kecil kan belum ada nafsu lah nih kalau bahasanya itu, untuk terus menyingkir itulah intinya kayak gitu kan, dalam bahasa pencerahannya lah. Atau dalam bahasa lainnya, singkir bisa diartikan tata cara agar kita bisa kembali ke fitrah lagi. Nah, iya.
ke fitrah lagi. Jadi kita dewasa tapi tetap fitrah. Seperti istilahnya tata cara agar kita mempunyai kesadaran atau sadar kembali bahwa apa yang kita miliki adalah akan berakhir. Karena kita keberhasilan dari kita kalau kita singkir kan harus dilatih. Ya, tidak bisa singkir itu sekaligus sama jalan, nggak bisa. Harus proses latihan yang panjang. Sampai suatu saat sampean mempunyai kesadaran atau hasil dari singkir tadi, saya menyadari bahwa kehidupan hakikat kita adalah fana dan segala sesuatu yang kita miliki adalah akan berakhir dan tidak langgeng. Nah, disinilah singkir, karena kita harus berhasil dalam singkir ini untuk menuju ke Pauling sebenarnya. Oh, jadi langsung ke Pauling. Nah, kalau kita sudah bisa menyingkir ego kita, keakuan kita secara pribadi, insya Allah kita bisa menuju langkah selanjutnya. Kalau istilahnya pancagoib yaitu puncak, ya namanya Pauling. Tapi kan kita harus clear dulu. Ya, yang masalah singkir itu clear dulu. Ya, dari tahap demi tahap lah intinya kan. Istilahnya bukan ke arah materinya. Bukan ke arah materinya ya. Tapi lebih ke mental kita. Seperti yang Pancamaya Kosa kembalikan kan di situ. Bukan bahasa lain kan. Ya. Supaya kita mempunyai sesuatu, memiliki sesuatu, tapi kita tidak terikat dengan sesuatu itu. Kita sudah mempunyai jarak. Kita mempunyai sesuatu itu. Tapi punya jarak. Tapi kita mempunyai jarak. Dan apa yang kita miliki, ketika hilang dari diri kita, kita akan mudah melepaskannya. Kita akan mudah menerima. Karena sebenarnya keberhasilan singkir adalah kita menyadari bahwa kita manusia, tidak pernah memiliki apa-apa. Ya. Jadi kayak kita sendirilah. Kita sendiri kan untuk belajar ke arah sini kan gini ya Mas. Kadang-kadang kita itu kan merasa karena usaha saya, keringat saya, kan kayak gitu lah. Ini kan perlu lah untuk itulah. Kan di situ kan inti kayak singkir itu tadi ya. Istilahnya kalau dalam ajaran agama Islam istilahnya adalah laku tasawuf istilahnya. Jadi istilahnya ritual atau metode tata cara kita untuk membuat jarak dengan dunia ini. Tasawuf tidak mengajarkan kita tidak memiliki apa-apa dalam ajaran agama Islam, tapi kita sudah mempunyai jarak dengan apa yang kita miliki, apa yang kita inginkan. Jadi saya juga pernah dengar nih Mas ya. Kalau dalam tatanan Islam lah intinya kan kayak gitu lah. Pernah ada satu cerita yang dinamakan waliullah ya. Yang semua punya kan, itu saya lupa lah namanya. Kemungkinan masnya pernah dengar juga lah atau tahu lah tentang riwayat ini. Itu kan ada yang seperti itu kan. Semua punya, tapi sampai kalau bahasanya itu nggak goyah lah intinya kan gitu. tetap tauhidnya itu lah tadi. Dalam sebuah contoh piantun agung dalam ajaran agama Islam, salah satunya adalah Syekh Abu Hasan Asyadzili. Beliau adalah alim ulama sekaligus mursyid Thariqah Syadziliyah. Beliau ini kaya raya Mas. Ini adalah satu contoh tokoh yang berhasil melakukan singkir ya, atau berlatih singkir istilahnya, bahasa lainnya gitu. Nah, beliau ini mempunyai toko yang luas, mempunyai tanah yang luas, mempunyai toko emas, bahkan istilahnya itu pabriknya emas, bikin emas sendiri kan gitu. Iya. Hingga pada suatu saat itu karena kemasyhuran dalam ajaran agama Islam, orang yang sudah lolos singkir biasanya kan terkenal dengan kewaliannya, atau orang yang ahli tasawuf biasanya kan identik dengan bahasa waliullah kan gitu. Terserah kan, itu kan pandangan umum, Pak. Masalah itu keyakinan ajaran agama Islam. Cuman poin di sini, ketika ada seseorang yang meragukan masa wali itu kaya. Masa wali itu kaya. Pada suatu saat akhirnya
orang yang meragukan kewalian Abu Hasan Asyadzili mendatangi beliau karena curiga, masa seorang wali itu mempunyai dunia, mempunyai materi yang segitu banyak, apa enggak keliru deh. Apa enggak keliru kan gitu ya. Dalam budaya tasawuf kan seakan-akan gitu. Iya. Akhirnya dibuktikan ke orang tadi, singkat cerita akhirnya bertemu dengan si Abu Hasan Asyadzili, si Fulan ini istilahnya, saya lupa namanya, si Fulan ini bertanya, bagaimana sama sudah terkenal kewalian sampean, terus sampean punya materi, bagaimana cara sampean ingat kepada Allah? Akhirnya si Fulan tadi diajak jalan-jalan sama si Abu Hasan Asyadzili. Singkat ceritanya. Singkat cerita begini. Ini saya kasih air dalam gelas. Kamu pegang, akan saya tunjukkan apa yang saya miliki, harta benda yang saya miliki. Semua yang bisa kamu lihat, milikilah. Istilahnya untuk kamu sendiri. Apa yang kamu lihat, saya ambil. Bisa sampean ambil, bisa sampean miliki. Iya. Tapi syaratnya gelas yang di tangan sampean ini jangan sampai istilahnya tumpah walau setetes ya. Oke, akhirnya si Fulan ini menerima istilahnya tantangan dari Syekh Abu Hasan Asyadzili. Akhirnya beliau naik kereta dan berjajar. Istilahnya berjajar lah. Si Fulan ini sibuk dengan gelasnya. Ketika Abdul berkeliling ke kebun, berkeliling ke tokonya, berkeliling ke apa yang dimiliki Syekh Abu Hasan Asyadzili. Setelah selesai ditanya, singkat cerita selesai lah muter-muter. Ya. Nah, kamu tadi lihat apa aja? Saya nggak lihat apa-apa, Syekh. Saya hanya mengkhawatirkan air yang di dalam gelas saya ini tumpah. Ya. Begitulah saya kepada Allah. Akhirnya dijawab itu. Begitulah saya kepada Allah. Saya memiliki segala sesuatu, tapi saya takut iman saya tumpah. Jadi untuk fungsi kawaru singkir itu di situ lah Mas. Ini sebuah contoh orang-orang yang berhasil dalam laku singkir. Sebuah contoh kalau dalam budaya Jawa adalah Romo Herjo Prasmono. Gitu loh. Ya. Jadi inilah ada sedikit cerita lah yang orang-orang yang sudah berhasil tentang singkir itu tadi ya. Makanya singkir itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Makanya Mas tadi bilang, bisa nggak singkir untuk orang lain? Nah, sampai di detik ini saya belum mempunyai pengetahuan tentang itu. Ya, oke. Jadi untuk kawaru singkir kemungkinan teman-teman bisa bisa mengambil kesimpulan sendiri lah, hikmah sendiri dari situ, atau kemungkinan ada penasaran bisa sampai simpulkan sendirilah, intinya kayak gitu Mas. Jadi yang terpenting kawaru singkir itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain ya. Dan mana mungkin bisa untuk orang lain kan gitu. Jadi untuk obrolan kita tentang lanjutan yang kemarin itu, yang sekarang kita bahas tentang singkir itu, kemungkinan sampai sekian dulu. Kita lanjut yang tadi Pauling ya Mas ya. Jadi untuk Pauling ntar kita obrolkan lagi lah tentang kawaru Pauling. Siap. Jadi cukup sekian dulu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.